Yang penting semangat belajar. Oke, kita bahas malam hari ini kita bahas bilangan akar dan pangkat. Waalaikumsalam. Siap, gas. Bilangan pangkat dulu ya. Jadi pangkat di SD sudah belajar tentang perpangkatan sebenarnya. Di SMP kelas 7 dan kelas 9 ada. Jadi pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Jadi ketika ada 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikali dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Atau kita ambil yang lebih tinggi, misalnya 3 pangkat 4. Jadi 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Seperti ini. Misalnya kita buat 3 pangkat 5 dikali, nanti ada sifat-sifat ya. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, nanti ini kalau diuraikan, 3-nya ada 5. Habis itu 3-nya ada 2. Nah, jadi totalnya sekarang 3-nya ada 7. Nah, berarti yang terjadi adalah 5 pangkat 2 ya di sini. Jadi kalau ada perkalian, pangkatnya bisa dijumlahkan saja ya, supaya cepat. Jadi 5 tambah 2. Jadi 7 adalah 5 tambah 2. Seperti itu. Begitu juga dengan pembagian. Misalnya ada 3 pangkat 5, kita bagi dengan 3 pangkat 2. Nah, yang terjadi adalah 3-nya ada 5. Kemudian kita bagi. Ya, ini tengahnya ada bagi, 3-nya ada 2. Seperti ini. Nah, yang terjadi di sini adalah dicoret atas bawah ya, dibagi. Jadi tersisa 3-nya pangkat 3. Nah, dapat disimpulkan kalau pembagian di sini pangkatnya dikurangkan ya. Jadi 5 dengan 2 diapakan, supaya dapat 3 maka kita kurangkan. Ya, itu simpelnya ya. Jadi kalau ada perkalian ya, pangkatnya bisa ditambah. Kalau ada pembagian, pangkatnya bisa dikurang. Syaratnya bilangan pokoknya yaitu di sini 3 harus sama ya. Kalau 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 ya itu tidak bisa. Nah, sifat kelanjutannya ya, itu apabila ada pangkat yang dipangkat. Jadi kalau misalnya ada 3 pangkat 2, kita pangkatkan 3 misalnya ya. 3 pangkat 2 kita pangkatkan 3. Ini sesuai dengan sifat yang di atas, berarti 3 pangkat 2-nya ada 3 kali. Nah, seperti ini ya, 3 kali berulang. Nah, berarti 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 berarti 3, 3, 3, 3, 3, 3. Berarti 3-nya di sini ada sebanyak 6. Nah, ternyata 2 dengan 3 ini kita bisa kalikan supaya dapat 6 ya. Seperti itu kira-kira. Jadi 3 sifatnya sekarang, kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang, kalau dikurung pangkat dipangkat, berarti pangkatnya kita kalikan 2 kali 3 ya. Ini simpel-simpelnya dulu. Selanjutnya mungkin sebentar kita cek ya. Nah. Oh, ada lagi beberapa sih. Mungkin ada 6 atau 7 sifat yang sering dipakai. Kita tambahkan seiring dengan berjalannya soal nanti ya. Kita lihat soal-soalnya. Mungkin kita langsung cek soal-soal yang ada. Yang bisa dikerjakan dengan sifat yang ada tadi.
Oke, sepertinya kita masih butuh ya penjelasan. Jadi perlu juga kita menguasai pangkat-pangkat yang umum ya, yang sering lah muncul ya. Jadi itu penting juga kita kuasai, mulai dari 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 10 misalnya. Jadi 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10. Ini supaya kita akrab ya, bahwa bilangan-bilangan tertentu merupakan pangkat. Misalnya 2, 4, ini kelipatan-kelipatan ya. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Jadi ini adalah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 10. Jadi misalnya kita ketemu bilangan 16. Kita harus notice tuh bahwa 16 itu bisa 2 pangkat 4 misalnya ya. Atau 16 itu adalah 4 pangkat 2. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin memahami ya. Kemudian 3. 3 pangkat 1 barangkali hanya 3 pangkat 5 saja sudah cukup. Jadi mulai dari 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 243. Jadi kalau ada bilangan-bilangan seperti 27 ya kita harus notice bahwa 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ataupun 81 adalah 3 pangkat 4 seperti itu. Ya, dan seterusnya ya. Jadi minimal menguasai basic-basic ini. Nanti kalau kita lanjut ke soal, nanti akan ketemu dengan angka-angka seperti itu. Oke, kita lanjut dulu sifatnya kalau untuk pangkat 0 ya. Nih. Misalnya ada 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini, halo Zuria. 3 pangkat 0 adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 itu kita misalkan saja pengurangan untuk dapat 0, misalnya 2 kurang 2 ya. Anggaplah 0 adalah 2 kurang 2 di sini ya. Kemudian karena pengurangan, jadi ini kita pakai sifat yang B. Jadi bisa berubah jadi 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2. Ini hasilnya 9 bagi 9, 1. Jadi semua yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Kecuali 0 itu sendiri ya. Jadi yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Seperti itu ya. Jadi misalnya 8 pangkat 0 itu 1. 50 pangkat 0 itu juga 1. 100 pangkat 0 itu juga 1 ya. Itu aja basic-basicnya ya. Thank you yang udah like. Kemudian yang selanjutnya pangkat negatif. Nah, ini kan sudah ada pangkat-pangkat positif ya. Gimana kalau 3 pangkat negatif 2? Ini biasanya halo. Biasanya ada yang anggap 3 pangkat 2 min 9, negatif 9. Karena kan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9. Jadi langsung dikasih negatif. Padahal tidak ya. Jadi 3 pangkat negatif 2 ini adalah, kita buktikan dulu ya. Supaya dapat negatif 2, anggaplah 1 kurang 3. 1 kurang 3 kan dapat negatif 2. Jadi 3, kalau pengurangan ya dibagi ya. 3 pangkat 1 bagi 3 pangkat 3. Nanti dapat 3 per 27. Ini kalau disederhanakan jadi 1 per 9. Atau kita coret aja ya biar enak. Di sini 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3. Tiganya dibuat seperti ini. Habis itu jadi seperti ini. Nah, ini 3-nya bisa dicoret. Jadi 1/3 pangkat 2. Nah, berarti ini yang terjadi adalah kalau pangkat negatif, dia berubah jadi pangkat positif ya, dengan syarat nanti muncul 1 per. Ya, muncul 1 per begitu. Jadi kalau ada soal lain 3 pangkat, atau jangan 3 pangkat, 4 pangkat negatif 5. Nah, ini
munculkan 4 pangkat 5, tapi di atasnya ada 1 per 4 pangkat 5. Ya, jadi ini 5 sifat utama mungkin yang bisa kita pakai. Kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Kemudian kalau ada kurung, pangkatnya dikali. Kalau pangkat 0 itu hasilnya 1, ya. Kemudian kalau pangkat negatif diubah jadi pangkat positif tapi muncul 1 per. Nah, ini sudah modal yang cukup untuk kita bisa kerja soal. Misalnya kita cari soal yang simple-simple. Ini ada soal yang gampang nih. Ayo kita silakan di vote ya. Hasil dari 81 pangkat 3/4. Silakan dicoba. 81 pangkat 3/4. Ini diarahkannya ke perkalian ya. Jadi sebentar diarahkan ke 81 itu berapa pangkat berapa. Habis itu di luar ada 3/4. Ya, sehingga nanti bisa pakai apa? Perkalian gitu ya. Jadi berapa di pangkat berapa di pangkat 3/4. Oke, jawaban yang masuk dari Will. Kemudian Jovita, Marvin, terus ada QRT, ada Dustin, ada Amar, ada Rans Official, Rans ini siapa? Rans. Gitu ya. Jadi 81-nya kita ubah jadi berapa pangkat berapa? Kan kita taunya kan 81 tuh 9 kali 9 ya. Nah, 9 itu 3 kali 3. Nah, jadi sebenarnya 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Tunggu. Oke, seperti itu. Jadi kita ganti saja masuk 3 pangkat 4. Nah, setelah itu kalau ada pangkat di pangkat, ya ada kurungnya ya, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi ini langsung kita ubah ke bentuk perkalian sesuai dengan sifat pangkat tadi ya. Jadi 3 pangkat 4 kali 3/4. Lupa ditebalkan pennya ya. Nah, di sini kalau 4 kali 3/4 ini kan 4/1 kali 3/4 ya. Jadi boleh dicoret 4-nya langsung habis jadi sisa 3 pangkat 3. Atau boleh dikali 4 kali 3 12, 12 bagi 4 3 ya. Terserah mana yang dirasa lebih gampang. Nah, ini 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 ya hasilnya adalah 27. Jadi jawabannya yang B seperti jawaban teman-teman tadi. Oke. Kita next ke soal yang hampir mirip, mungkin ini lebih simple. 27 pangkat 1/2. Kemudian dipangkat lagi 2/3. Ya, silakan dicoba-coba. Jadi mungkin step satunya 27-nya dikalikan dulu ya pangkatnya. Nah, habis itu baru 27 itu berapa pangkat berapa. Nah, itu lebih mudah mungkin nanti. Jawaban yang masuk Jov pertama, lalu Will, lalu Marvin, lalu Amar,
lalu Tengku, lalu Dustin, oke, sudah beberapa yang menjawab. Thanks yang udah gabung, sudah join dan sudah like ya. Dari QRT, oke, ada bisa pakai berapa cara ya? Ya 27 itu sebenarnya kan kalau kita lupa ya, 27 itu berapa kali berapa? Misalnya ya. Jadi mungkin bisa 9 kali 3 dulu. Nah, habis itu 9 adalah 3 kali 3 ya. Jadi 27 adalah 3 pangkat 3. Ya, seperti itu. Itu bisa ke arah sana ya. Tapi kita selesaikan dulu barangkali 1/2 dengan 2/3. Ini sifat dari akar tadi yang kurung ya. Pangkat dikalikan. Nah, 1/2 kali 2/3 coret saja duanya. Jadi 27 pangkat 1/3. Nah, ini kita masukkan sekarang. 27 itu adalah 3 pangkat 3-nya. Nah, sehingga 3 pangkat 3 kali 1/3 jadi 1, 3 pangkat 1 ya 3 ya. Seperti jawaban teman-teman tadi ya. Atau boleh langsung ya 3 pangkat 3 terus kita kalikan semua 3 kali 1/2 kali 2/3 ya. Habis itu dicoret pecahannya ya. Bisa juga seperti itu. Oke, kita tes lagi ke nomor-nomor yang lain yang serupa. Ini lebih simple sama. Morfin duluan. Will, Amar, Dustin, Kevin, Tengku, Jov, QRT. Ya, berarti 125 kita pecah dulu jadi apa kali apa ya? Kelihatan kan bisa bagi 5 ya. Bagi 5 dulu. Nanti 12 bagi 5 dapat 2, sisanya 2. 25 25 bagi 5 ya dapat 5 ya. Habis itu 25-nya kita pecah lagi ya. Seperti itu. Aku duluan malah dibaca terakhir mana? Urutan di chat loh, ini yang muncul di layar. 25 adalah 5 kali 5. Jadi 5-nya pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 dipangkat 2/3. Jadi ini yang terjadi kita kalikan ya. Kita kalikan pangkatnya jadi 3-nya boleh habis ya. Jadi tersisa 5 pangkat 2, 25. Oke. Lanjut ya. Ke yang gampang-gampang lagi, ayo cepat aja. 36 pangkat 3/2. 36 pangkat 3/2. Vin, Willy, Jov, Tengku,
Destin, Amar, QRT difference answer for this question. Kevin, jadi kita lihat ada berbeda dari QRT. Nanti kita lihat ya mana yang cocok ya. Sebelumnya 36 kita pecah dulu ya. 36 mungkin tahunya 6 kali 6 ya, jelas ya. Jadi 6 pangkat 2. Kemudian pangkat 3/2. Jadi 6-nya boleh coret jadi 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6 ya. 6 kali 6, 36 dikali 6 ya. Jadi dapat 216. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita coba lagi. Habiskan yang gampang-gampang. Hasil dari, silakan. 4 pangkat 3/2 dikali 27 pangkat 1/3. Empat pangkat 3/2. Marvin, Willy, Kevin, Jovita, Amar, Destin, Tengku, QRT. Ada sama ya. Arm, halo, Army. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Jadi ini angkanya kecil jadi lumayan oke lah. 2 pangkat 2 di pangkat 3/2 kali 3 pangkat 3 di pangkat 1/3. Kalau mau coret dari sini pun gampang ya, bisa coret langsung. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8 kali 3, 24. Oke, jadi yang benar B. Oke, masih simpel-simpel ya. Kita ke sini, pangkat negatif. Hasil dari negatif 5 pangkat 3 tambah negatif 5 pangkat 2 tambah negatif 5 pangkat 1 tambah negatif 5 pangkat 0. Halo, Army. Silakan dicek-cek. Willy, kemudian Dustin, Amar, Marvin, Jov, Kevin. Tengku. Jadi di sini yang perlu diperhatikan ya, bilangan negatifnya di dalam kurung. Jadi ada perbedaan ketika dituliskan seperti ini, negatif 5 pangkat 2 dengan negatif 5 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini hasilnya negatif 5 pangkat 2, 25. Jadi negatifnya tidak ikut
dipangkatkan ya, tidak terlibat ya. Kalau yang bawah ini negatif 5 kali negatif 5 dapat 25 seperti itu ya. Jadi itu ada perbedaannya. Nah, untungnya di soal ini kan sudah spesifik dikasih kurung semuanya ya. Oke, jadi untuk yang ini negatif kali negatif kali negatif, karena negatif 5 pangkat 3 ya, hasilnya negatif. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Yang kedua negatif 5 pangkat 2 jadi positif 25 ya. Negatif 5 pangkat 1 tetap negatif 5. Dan di sini tipuannya ya, apapun yang pangkat 0 hasilnya 1. Jadi tambah 1. Bukan kurang 1. Ya, jadi di situ hati-hati. Negatif 125 tambah 25. Ada harga barang 125.000, uangnya hanya 25.000. Uangnya tidak cukup, negatif. Kekurangan uangnya 100. Kurang 5 tambah 1. Harga barang 100, ada barang lain harga 5.000. Jadi total kekurangannya 105 ditambah 1. Negatif 105 tambah 1 jadi negatif 104. Jawabannya yang C. Jadi ada tipuan-tipuan di sini, perlu sedikit hati-hati untuk menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal lainnya. Yang ini. Hasil dari 3 pangkat negatif 1/3 ditambah 9 pangkat negatif 1/2. Silakan dicoba. Willy, Kevin, Tengku, Marvin, Jov, Amar, QRT. Ya, jadi yang terjadi ketika pangkat negatif dijadikan pangkat positif ya. Jadi 3 pangkat 3 tapi muncul 1 per. Kemudian di sebelah muncul 9 pangkat 2 tapi muncul 1 per ya. Di sini jadinya 1 per 27. 3 kali 3 kali 3 27. Dustin. Lalu 9 kali 9 81. Nah, ini kita bisa cari KPK-nya, kelipatannya 81. Karena 27 dikali 3 itu 81. Jadi kita ubah ya, samakan penyebutnya. 81 bagi 27 3. 3 kali 1 3. 81 bagi 81 1. 1 kali 1 1. Jadinya 4 per 81. Ya, jadi masih simple untuk ininya ya. Next, kita lanjut ke bilangan akar barangkali ya. Penjelasan untuk bilangan akar. Karena untuk pangkat-pangkat sepertinya sudah lumayan ya. Meskipun ini masih ada sifat-sifat pangkat yang bisa kita eksplorasi. Halo Robi. Sifat-sifat pangkat di sini ada yang A pangkat M kali B pangkat M. Ini bisa kita satukan A kali B pangkat M. Ini sifat-sifat pangkat yang lain yang bisa dipakai. Begitu juga dengan pembagiannya. Ini berlaku juga untuk pembagian. Kemudian sifat yang menghubungkan
pangkat dengan akar. Tadi kan sudah ada tambah, sudah ada kurang, sudah ada kali, maka selanjutnya ada bagi ya. Jadi kalau bagi itu sifat pangkat yang A pangkat M bagi N, ini muncul jadi akar A pangkat M per N. Seperti ini. Ya, jadi ini nanti terpakai juga ya. Kita langsung bahas dulu sifat dari pangkat. Di sini aja. Ini tidak lama baru kita lanjut kembali ke soal-soal ya. Ya akar, sorry, sifat akar. Terserah sih mau bilang sifat atau mau bilang apa ya. Operasi pada akar juga boleh ya. Akar pangkat ya. Jadi kalau akar ini berkaitan sih mirip sama aljabar ya untuk penyelesaiannya. Jadi misalnya kita punya akar kan apa ya? Kalau kita tuliskan 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi akar 9 adalah 3 ya. Jadi kita harus tahu juga ya bilangan-bilangan yang memungkinkan untuk diakarkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk sifat yang pertama kita langsung ke atau ke penyederhanaan dulu deh biar tidak pusing sebentar. Penyederhanaan akar. Jadi kalau ada akar misalnya akar 8. Nah, ini kan kita tidak tahu akar 8 ini berapa hasil persisnya ya. Karena yang kita tahu akar 1 itu adalah 1, akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4 ya. Jadi 1 kali 1 kan 1, 3 kali 3 9. Kemudian 4 kali 4 16. Jadi akar dari 16 4, akar 9 3, akar 1 1. Nah, kalau akar 8 gimana? Ya, jadi ini kita akan bahas sendiri, mungkin nanti ada teorinya untuk dapatkan hasilnya dia berapa koma berapa ya. Akar 4 adalah 2 ya, seperti itu. Nah, tapi kita hanya mau menyederhanakan dulu akar 8 ini. Nah, akar 8 ini ternyata bisa kita cari dalam bentuk berapa kali berapa. Ya, berapa kali berapa yang salah satunya bisa kita akarkan. Jadi kita pakai yang ini. Akar 4 adalah 2. Jadi kita ubah 8 menjadi 4 kali 2. Sehingga ini akan dipisah sebentar seperti ini. Sehingga akar 4 adalah 2. Sehingga jadinya 2 kali akar 2. Jadi kalau digabung 2 akar 2. Jadi akar 8 itu sama dengan sama dengan 2 akar 2. Seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui bilangan-bilangan kuadrat yang bisa diakarkan ya. Akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, 5 ya. Ini kan perkalian yang sederhana ya. 5 kali 5, 6 kali 6. Ya, 36. Kemudian 7 kali 7, 49 ya. Dan seterusnya. Nah, misalnya ada bentuk yang lain, misalnya akar dari misalnya apa ya yang bagus, akar dari 27 misalnya. Akar dari 27 berarti kita estimasikan berapa kali berapa ya. 4 tidak bisa kan, karena 4 kali berapa tidak bisa dapat 27. Naik ke 9. Nah, 9 bisa kayaknya. 9 kali 3. Jadi akar 9 adalah 3. Kita kali dengan 3. Jadi akar 9-nya dijadikan 3, akar 3-nya tetap akar 3. Seperti itu.
Ataupun misalnya ada soal lain, akar dari misalnya akar dari 80 misalnya. Akar dari 80. Nah, ini mungkin ada beberapa persepsi yang mengambil ini adalah 4 kali 20. Sehingga akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 20. Nah, tapi lebih sederhananya ketika kita mengambil ini adalah 16 kali 5. Nah, 16 kali 5. Kalau 16 kali 5 kan dapat 80. Nah, sehingga hasilnya langsung akar 4 akar 5 ya. Akar 16 adalah 4, jadi 4 akar 5. Terus tadi apakah salah ketika kita ambil 4 kali 20? Nah, sebenarnya ini benar juga 2 akar 20, cuma akar 20 ini adalah 4 kali 5. Jadi akar 4, 2, akar 5, 2 kali 2, 4 akar 5. Ujung-ujungnya sama, 4 akar 5. Tapi lebih simpel ketika kita langsung bisa menemukan perkalian yang pas ya, bahwa itu adalah 16 kali 5 ya. Di situ sedikit tantangan untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita masuk dulu ke apa sifat-sifatnya ya, atau operasinya. Kalau kita punya akar 3 dikali akar 5, nah ini akan menghasilkan akar 15. Nah, ini. Jadi kalau kita punya contoh di sini, akar 3 kali akar 5 itu akar 15. Kalau ada contoh lain misalnya 3 kali akar 5. Nah, ini akan menghasilkan 3 akar 5. 3 kali akar 5 artinya akar 5 tambah akar 5 tambah akar 5. Jadi 3 akar 5. Demikian juga ketika ada misalnya akar 5 kali 3 ya. Akar 3 kali 5. Ini akan jadi 5 akar 3. Seperti ini. Jadi sifat akar yang pertama itu adalah luar kali luar, dalam kali dalam. Jadi misalnya ada, saya tebalkan dulu sedikit. Misalnya ada 2 akar 3 dikali 4 akar 5 misalnya ya. Jadi kita kalikan yang luar dengan yang luar. Hasilnya adalah 8. Terus yang dalam dengan dalam hasilnya adalah 15. Seperti itu. Jadi 8 akar 15 ya. Jadi kita kalikan luar dengan luar, dalam dengan dalam. Nah, yang tadi kita contohkan itu misalnya akar 3 kali akar 5 itu kan daerah dalam kali daerah dalam ya. Jadi hasilnya akar 15. Atau yang dicontohkan 3 kali akar 5 ini kan sebenarnya ada akar 1 dengan 1 ya. Luar kali luar 3 kali 1. Dalam kali dalam 1 kali 5. Jadi kita anggap saja ini sudah gabung. Ya, jadi 3 akar 5. Ini sifat untuk perkalian dan pembagian berlaku. Ya, jadi kalau di teorinya ya, ini dianggap berlaku untuk dua operasi ya, perkalian dan pembagian. Misalnya 8 akar 10 dibagi 2 akar 2 misalnya ya. Jadi ini 8 bagi 2, yang luar dengan luar, yang dalam akar dengan yang dalam akar. Jadi 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Seperti ini. Jadi kalau kali dan bagi itu luar-luar, dalam-dalam ya dioperasikan.
Nah, bagaimana kalau penjumlahan? Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan kalau akarnya sama. Jadi ini mirip dengan aljabar. Ketika ada 3A tambah 2A, ini menghasilkan 5A. Tapi kalau ada 3A tambah 2B, ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Jadi tetap 3A tambah 2B, seperti itu. Contoh, misalnya ada soalnya di sini 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah, ini ibaratnya 3x tambah 4x. Jadi x-nya adalah akar 2 ya. 3x tambah 4x. Ya, hasilnya adalah 7x. Nah, ini juga sama. 3x tambah 3 akar 2 tambah 4 akar 2 jadinya 7 akar 2. Ini juga berlaku sama untuk pengurangan ya. Jadi di pengurangan juga berlaku seperti itu. 8 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Jadinya 8 kurang 4, 4 akar 3. Ya. Cuma memang menyesuaikan juga nanti ya bentuk soalnya. Sifat akar yang penting paling seperti itu ya. Menyesuaikannya. Jadi dasar-dasar pangkat penting untuk bisa mendeteksi ya. Mendeteksi ini akarnya nanti bisa disederhanakan atau tidak misalnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip lain dari ini untuk menghilangkan akar. Jadi kalau saya punya akar 3, ini akarnya bisa dihilangkan ketika saya kalikan dengan dirinya sendiri. Jadi akar 3 kali akar 3 itu akar 9 sama dengan 3. Jadi untuk menghilangkan akarnya kita kali dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi misalnya kita punya akar 8. Supaya ini jadi 8, maka kita kali dengan dirinya sendiri. Langsung to the point ya, seperti itu. Dan sifat-sifat perkalian dan pembagian berlaku seperti bilangan-bilangan atau berlaku seperti di aljabar. Jadi sebentar kita cek ya. Ini pelajaran kelas berapa? Pelajaran kelas 9 ya pada umumnya ya. Tentang sifat akar dan pangkat. Oke, kita coba langsung. Ini ada soal. Hasil dari akar 3 kali akar 8. Nah, silakan dicoba. Akar 3 dikali akar 8. Ada Marvin menjawab. Ada Kevin. Irzi. Amar. Kemudian Will. Ada Jove. Kalau ini operasi penjumlahan, ini sudah mentok ya, tidak bisa lagi dikerjakan. Tapi karena ini perkalian, sistemnya luar akar kali luar akar, kemudian yang dalam akar dengan dalam akar. Seperti itu. Jadi ini langsung bisa jadi akar 3 kali 8 ya. Jadi akar 24. Nah, di pilihan tidak ada akar 24. Kita cek ya. 24 ternyata ini adalah 4 kali 6. Jadi akarnya bisa kita pisahkan ya. Sifat-sifat akar tadi kan kalau perkalian ya akar 3 kali akar 5 jadi akar 15. Jadi akar 15 bisa dipisah atau dipecah jadi akar 3 kali akar 5. Nah, ini juga seperti itu ya, akar 4 kali 6 ya. Seperti itu ya. Jadi akar 4 itu adalah 2. Jadi kita keluarkan. Akar 4-nya adalah 2. Akar 6-nya tetap. Jadi 2 akar 6 ya, seperti itu.
Nah, bagaimana kalau misalnya kesulitan ya memecah itu 24 itu kok bisa kepikiran 4 kali 6 ya? Jadi pecah saja. 24 itu apa yang kalian tahu misalnya? Oh, 24 itu 2 kali 12. Habis itu 12 itu adalah 4 kali 3. Ya udah, ini akarnya ada kan? Nah, jadi 4 kali 2 kali 3 6, 4 kali 6. Atau hanya tahu 12 itu adalah misalnya 2 kali 6. Oh, ini 2 kali 2 adalah 4. Ya udah, berarti 4 kali 6 ya. Akar 4 dan akar 4 kali 6. Ya, jadi bisa coba-coba seperti itu juga. Atau mau pakai pohon faktor juga boleh, yang masih ingat pakai seperti ini. Itu boleh, boleh sekali dipakai ya. Nah, jadi oh ini 2 kali 2 4, jadi 4 kali 6. Nah, itu juga bisa. Oke. Kita pindah ke soal yang baru. Yang simple-simple dulu. Silakan, hasil dari 2 akar 8 dikali akar 3. Kevin, Willy, Dustin, Marvin, Amar. Ini hampir sama-sama dengan yang tadi ya. Jov, ini 8 kali 3 ya. 8 kali 3 24, terus diubah kayak tadi ya. 4 kali 6. Jadi akar 4 berapa, akar 6 berapa? Sebenarnya gini ya, panjangnya. Akar 4 2. Jadi 2 kali 2 4, akar 6. Ini kalau mau yang panjang ya. Kalau sudah lancar sih biar tidak seperti ini boleh ya. Bisa. Misalnya suka langsung pecah 8 boleh juga ya. Dari 8 kan bisa langsung 8 kali 3. 8 itu 4 kali 2 ya. Jadi akar 4 2, 2 kali 2. Akar 6, 4 akar 6. Jadi silakan sesuai kreativitasnya masing-masing. Oke, kita cari lagi. Yang simple-simple ini ada pembagian. Akar 60 bagi akar 5. Kevin, Willy, Dustin, Amar, Chris.
Jovita. QRT. Oke, jadi boleh langsung ya 60 bagi 5. 60 bagi 5 itu dapatnya 12 ya. Akar 12. 12 itu adalah 4 kali 3. Jadi akar 4 adalah 2 ya. Akar 3 tetap akar 3. Jadi jawabannya yang D. Oke, masih aman? Kita cari lagi soal-soalnya. Oke, naik sedikit levelnya. Ke bentuk hasil dari akar 48 tambah 2 akar 27 kurang akar 147. Silakan dicoba. Saya ambil minum dulu. Ada Will, Jovita, Dustin, Kevin. Jadi di sini kita menyederhanakan bentuk akarnya masing-masing ya. Jadi 48 itu kita ubah dulu. Memang sih teori yang kita pahami tadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika akarnya sama ya. Akarnya berbeda ya. Jadi kita harus samakan dulu akarnya. Nah, caranya kita ubah ya, bahwa 48 itu ternyata adalah 16 kali 3. Ya, jadi gimana? Bapak Salam dari 3. Oke, rapi. Dari mana bisa tahu itu 16 kali 3? Jadi 48 misalnya kita tahunya 48 itu 8 kali 6. Atau 6 kali 8 ya. 8-nya kan 4 kali 2. 6-nya kan 2 kali 3. Nah, ini kan ada akarnya ya. Ini juga ada akarnya. Ya, jadi langsung disatukan jadi 16 kali 3. Seperti itu. Begitu aku terlambat. Oke, it's okay. Ada recordingnya juga nanti ya. Terus ditambah dengan 2 akar 27. 27 itu ambilnya 9 kali 3. Kemudian 147 ini ternyata 49 kali 3. Jadi mungkin itu yang agak susah ditemukan ya, 147. Jadi kita boleh coba-coba 147 kita bagi 2 enggak bisa. Kita coba bagi 3. Ini jumlah digitnya kan 12, bisa bagi 3. Jadi langsung bagi. Jadi dapat 49 ya. 49 kan dia 7 ya. Jadi langsung dari atas akar 16 itu adalah 4. Akar 3-nya ikut. Kemudian ditambah 2. Akar 9 adalah 3. Jadi gabung sama 2 di luar ya. Akar 49 adalah 7. 7 akar 3. Nah, ini semuanya sudah akar 3 ya. Jadi kalau dilanjutkan
2 kali 3 kan 6 ya, 6 akar 3. Jadi 4 tambah 6, 10, 10 kurang 7, 3 ya. Jadinya 3 akar 3. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin eh, harus jeli menebak ya di atas itu ya. Untungnya ini bentuk pilihan ganda. Jadi ketika kita lihat, oh ada akar 3 nih pilihannya. Jadi kita bisa coba 48 itu berapa kali 3? Langsung bagi 3 saja. 27 bagi 3. Kemudian 147 bagi 3. Jadi langsung bisa dapat 16, 9, dan 49 itu sendiri. Oke, kita coba lagi. Kita coba dari atas saja. Nah, coba tanpa pilihan bisa ndak? Bisa jawab ndak? Jadi ada 3 akar 3 dipangkat negatif 2. Kira-kira jawabannya berapa? Ayo. Ini pilihannya ndak dikasih lihat. Coba bisa dapat tidak? 3 akar 3 pangkat negatif 2. Ada Will, ada Dustin, ada Marvin. Jov. Jov bisa 1/27. Kirain jawabannya 1, Jov. Pak Budi, Amar. Sorry tak bisa. Ya, tidak apa-apa. Terpisah. Oke, terlebih dahulu dipahami sifatnya ya dari pangkat negatif. Jadi ini gabungan sifat pangkat sama sifat akar ya, jadi satu. Jadi jadinya diubah ke pangkat positif dulu ya. Jadi muncul 1/3 akar 3 pangkat 2. Seperti ini ya. Habis itu baru kita selesaikan 3 akar 3 dikali 3 akar 3. Nah, ini 3 kali 3 kan 9 ya. Jadi sisa diselesaikan sama akar 3 kali akar 3. Ingat tadi ya, kalau sama langsung hilang akarnya. Jadi langsung 3. Jadi 3 kali 3 kali 3. Jadi 1/3 kali 3 kali 3 dapatnya 1/27. Oke. Seperti itu ya. Silakan dilihat-lihat, ada yang mau ditanyakan boleh kita lanjut ke soal berikut kalau sudah tidak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang nanya. Kita langsung pindah ke soal yang lain. Nih, perlihatkan jawabannya ya. Hasil dari 3 akar 7 kali akar 8 tambah 5 akar 14. Silakan dicoba. Ini operasi campuran, ada kalinya, ada tambahnya. Silakan. Si Jov duluan ya, Jov. Jov Will kedua. Justin ketiga.
Amar, terus Marvin. Dua 29 muncul dari mana ya? Jadi itu meragukan. Ini kalau kelihatan pilihan jawaban enak ya, bisa mengerucut jawabannya. Ini bisa kita selesaikan dulu ya. Jadinya 3 akar 7 kali 8, 56. Tambah 5 akar 14. Ini kita ubah dulu. 56-nya berubah jadi 4 kali 14. Seperti ini. Habis itu akar 4 adalah 2. Jadi 3 kali 2 akar 14. Tambah 5 akar 14. 6 akar 14 tambah 5 akar 14. Jadinya 11 akar 14. Jadi ini versi panjangnya ya. Jadi selesaikan kalinya baru selesaikan jumlahnya. Cuma kalau mau lebih simple, ini boleh kita modifikasi di sini ya. Bahwa 3 akar 7 supaya sama dengan yang 11 sama-sama 14, kita potong jadi 2 kali 4. 8-nya jadi 2 kali 4. Nah, sehingga nanti gabungannya akar 4 adalah 2 ya, jadi 3 kali 2 jadi 6 akar 14 tambah 5 akar 14. Jadi dapat 11 akar 14. Apakah tidak apa-apa kalau akar 8 diubah? Boleh ya. Akar 8 diubah. Jadi ada beberapa metode ya. Akar 8-nya ubah jadi 4 akar 2, terus 2 akar 2. Lebih simpel lagi itu malah ya. Bisa. Jadi banyak cara ya yang bisa dipakai. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ya. Ini jangan dulu merasionalkan. Sebentar ya, sesi terakhir. Nah, ini dulu deh. Kita tidak cek jawaban, pilihan jawaban dulu. Hasil dari 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48. Nah, silakan dicoba hasilnya apa kira-kira. Hasil paling sederhana. Will udah. Ini apa ya? Gabungan perkalian dan pembagiannya. Amar udah. Jov. Justin. Kita munculkan pilihannya ya. Ini pilihannya.
Boleh sederhanakan dulu akar-akarnya ya. 27 itu berapa kali berapa? 32 berapa kali berapa? Atau 48 berapa kali berapa ya boleh. Atau ada cara lain juga boleh ya, disilakan. Ini boleh juga sih langsung digabung ya, tanpa harus menyederhanakan ya. Jadi langsung digabung yang di luar sama yang di dalam. Yang di luar kan hanya 2 kali 1 bagi 1. Yang di dalamnya 27 kali 32 bagi 48. Nah, ini boleh langsung dicoret-coret di sini ya. Karena 32 sama 48 itu perkalian 16, bisa bagi 16. 16. Habis itu QRT, tidak tahu Pak. It's okay. Habis itu 3 sama 27 kita bagi 3, bagi 3 9. Sampai situ ya. Habis itu akar 9 kan itu jadi tersisa 9 kali 2. Akar 9 kan 3 jadi 2 kali 3. Jadi 6 akar 2. Jadi boleh disatukan seperti itu pengerjaannya. Yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Karena ini khusus operasinya perkalian dan pembagian ya. Jadi lebih simpel ya. Langsung digabung. Kalaupun ini mau diubah dulu, bisa juga nanti akar 27 itu berubah jadi 3 akar 3. Terus akar 32 berubah jadi 4 akar 2. Akar 48 berubah jadi 4 akar 3. Nah, ini 6 kali 4 bagi 4. Terus yang akarnya 3 kali 2 bagi 3. Ini habis. Jadi 6 akar. Ini juga habis 6 akar 2. Jadi caranya sama. Jadi mana-mana di antara dua cara ini bisa dicoba. Bisa dicoba. Oke, kita coba lagi. Soal lain. Hasil dari akar 1000 kurang 2 akar 40. 2 akar 40. Ini kelihatan besar, tapi sebenarnya simple. Will, Christine, Amar. Ini ada dua jawaban yang berbeda. Ya, kita lihat sebentar. Jovita. Bukan yang di atas ya, Jov ya. Bukan yang ini ya. Yang bawah. Ibu Murlina. Kalau salah blunder saya, oke. Dicek aja. Oke, dicoba.
Ini kita tunjukkan pilihannya ya. Ini pilihannya. Basicnya sebenarnya dari 40 ya. Bahwa 40 itu adalah 4 kali 10. Nah, menandakan nanti basis akar 10 ya. Basis akar 10. Sehingga kita akan ubah akar 1000 menjadi akar 10. Jadi dia akan jadi 100 kali 10 ya, atau 10 kali 100. 10 kali 100. Kemudian tadi 40 adalah 4 kali 10 atau 10 kali 4. Jadi akar 100 adalah 10. Nah, nanti muncul 10 akar 10. Kurang akar 4 adalah 2, jadi 2 kali 2 nanti jadi 4 ya. Depannya jadi 4 akar 10. Sehingga 10 kurang 4 adalah 6 ya, 6 akar 10. Oke. Lanjut. Nampaknya sudah habis ya. Yang seperti itu. Sekarang kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Jadi dijelaskan dulu sedikit apa itu merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar atau menyederhanakan bentuk akar ini pada pecahan khususnya adalah yaitu kita menghilangkan akar di penyebut pecahan. Jadi di penyebut pecahan itu kita hilangkan akarnya. Contoh, ada soal nanti 4 per akar 3. Yang ini kan pembilang ya. Pembilang yang bawah penyebut. Nah, di penyebut ini kita hilangkan akarnya. Jadi supaya di situ tidak ada akar, maka kita kalikan atas dan bawah dengan akar 3. Nah, supaya ini kalau pecahan kan adil ya. Kalau ada 4 per 5, kalau kita kali sesuatu yang sama, dia tetap akan setara pecahan itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada 4 per akar 3, selama atas dan bawah kita sama-sama kali dengan akar yang sama, maka dia tetap setara. Nah, akar 3 kali akar 3 kan jadi 3 ya. Nah, yang atas jadi 4 akar 3. Jadi ini sudah selesai tugas kita merasionalkan bentuk akar karena akar di penyebut pecahan sudah hilang. Nah, di sini sudah tidak ada lagi akar. Jadi tujuan kita menghilangkan akar di penyebutnya. Jadi cukup kali dengan dirinya sendiri ya. Kalau akar 3 kali akar 3 kan 3. Akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Seperti itu saja. Nah, yang mungkin akan ada kendala ketika nanti misalnya ada soal yang misalnya dia 2 kurang akar 3. Nah, ini ketika kita mau hilangkan penyebut akar di penyebut, kalau kita hanya kali akar 3,
Nah, ini akan muncul 2 akar 3 kurang 3. Jadi masih akan ada akar lagi. Jadi ini tidak bisa ya. Jadi kita pakai kemarin yang di aljabar. Nah, kita sempat belajar aljabar kemarin. Ada sifat yang ini. Nah, ini menghasilkan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ingat ini ya, kemarin. Jadi ini akan menghilangkan akarnya. Kenapa? Karena di sini ada kuadrat. A kuadrat dengan B kuadrat. Jadi nanti apapun yang ada di sini dan yang ada di sini, nah, akan hilang akarnya karena akan dipangkat 2. Jadi cara menghilangkan akar di situ adalah dengan cara kali dengan sekawannya. Jadi kalau ini ada kurang, di sini kita kali sama tambah gitu. Supaya mirip sama sifat yang ini. Nah, jadi ini kan A dan B sama, hanya beda tambah dan kurang saja, begitu ya. Jadi kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah gampang. Nah, sini kan 2 akar 3. 2 tambah akar 3. Atas bawah ingat harus sama ya. Kalau seperti ini sudah gampang. Yang bawah sisa kuadratkan. Ini kuadrat 4. Ini kuadrat, tengahnya harus kurang. Ini kuadrat 3. Jadi akar 3 kali akar 3 dapatnya 3. Yang atas sisa dikalikan 5 kali 2 sama 5 kali akar 3. 5 kali 2 10. 5 kali akar 3 5 akar 3 positif. Nah, ini sudah hilang penyebut di akarnya ya. Jadi ini sudah jadi seperti ini. 10 tambah 5 akar 3 per 1 atau 10 tambah 5 akar 3. Jadi kita sudah berhasil menghilangkan dengan menggunakan sifat aljabar yang ini. Oke, seperti itu. Jadi kita kali sekawannya ya. Kalau soalnya di sini pakai tambah, maka di sininya pakai kurang. Nah, supaya tetap bisa berlaku sifat aljabarnya. Oke, itu mungkin pengantarnya. Kita langsung ke soal. Ini ada soal di sebelah. 2 per akar 3 jika penyebutnya dirasionalkan menjadi apa? A, B, C, D. Silakan. Jovita udah jawab. Will. Dustin. Ahmad. Ada 2 jawaban berbeda. Kita lihat sebentar mana yang cocok. Manakah yang cocok? Jadi ini kita kali sekawannya ya. Sekawan dari akar 3 supaya hilang akarnya. Kita kali dengan akar 3 juga ya. Seperti itu. Jadi 2 per akar 3 kita kali dengan akar 3. Nah, ini kan bakal hilang ya. Bakal hilang akarnya. Jadi 3 ya yang bawah. Yang atas 2 akar 3.
Jadi yang betul adalah yang A. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan kembali proses menghilangkan penyebut pada akar. Oke, lanjut ke soal yang serupa. Nah, ini ada yang menarik. Ini pakai yang aljabar tadi ya. Will, Dustin. Amar. Sekawannya ya. Kita kali dengan yang kurang ya. Nah ini supaya sebentar yang bawahnya hilang deh ya akarnya ya. Jovita. Nah yang bawah kan sisa ini kuadrat ya, atau ini kali ini aja deh, ini kali ini terus ini kali ini. Sama saja kan dianggap kuadrat ya, kuadrat kurang kuadrat ya masing-masing. Nah yang atasnya bisa dikali gitu ya. Nah yang atas akan jadi apa? 2 kali 3 6, 2 kali negatif 2, jadi negatif 2 akar 2. Ini yang atas, yang bawah depan kali depan 9, belakang kali belakang pakai kurang ya. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi 6 kurang 2 akar 2 per 7. Yang B. Jadi ini merasionalkan bentuk akar ya, menghilangkan akar di penyebut. Sebelumnya ada 3 tambah akar 2, sudah hilang, munculnya per akar 7. Begitu. Kita coba lagi. 8 per 3 akar 5. Nah, ini bagaimana ini? 8 per 3 akar 3 kurang akar 5. Si Will udah jawab. Justin.
Jof. Amar. Ini beda-beda jawaban ini. Nah, kita lihat sebentar ya. Mana yang pas? Jadi ini bakal apa ya? Dia bakal jadi pengalinya ya adalah tambah. Jadi kali 3 tambah akar 5. Supaya yang bawah nanti jadi 3 kali 3 9. Belakang kali belakang ya. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Nah, itu sudah hilang akarnya ya yang bawah. Yang atas sama dengan yang bawah 3 tambah akar 5. Jadi kita tunda dulu 8 kali dalam kurung 3 tambah akar 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Fauzia. Oke, yang bawah adalah 4 ya. Jadi 8 bagi 4. Itu boleh ya seperti ini. 8 bagi 4 kan 2 ya. Jadi sisa kali masuk. 2 kali 3 dan 2 kali akar 5. Jadi 6 tambah 2 akar 5. Jadi yang betul yang A. Nah, jadi tadi ada tertipu, jangan sampai 2 kali akar 5 dapatnya akar 10 ya. Kalau akar 2 kali akar 5 jadinya akar 10. Nah, kebalik. Oke, dicek lagi ya, sekali lagi ya. Prosesnya yaitu kita kalikan dengan sekawannya ya. 3 kurang akar 5, sekawannya 3 tambah akar 5. Luar kali, kalikan sesuai dengan sifat aljabar. Lanjut lagi. Soal yang ini. Bentuk sederhana. Kelihatan luar biasa ya soalnya. 2 akar 98 tambah 3 akar 72 per 5 akar 75 kurang 3 akar 48. Kuncinya sih di mengubah dulu ya akarnya ya. Akar 98 kita ubah, akar 72 kita ubah, akar 75 kita ubah, dan akar 48 kita ubah. Will udah jawab? Ini 48 itu 49 kali 2 boleh. Ini 36 kali 2. Ini 25 kali 3 ya. Ini 16 kali 3. Jadi bakal lebih simpel nanti ya. Ini boleh agak lama karena memang soalnya soal tingkat tinggi ya. 7 akar 2 ini. Ini 6 akar 2. 5 akar 3. 4 akar 3.
Jadi perubahannya nanti 2 kali 7 akar 2 ya, itu bakal jadi 14 akar 2 ya yang atas. Jadi 2 akar 98 berubah jadi itu. Berubah jadi 14 akar 2 ya. Jadi drastis sekali perubahan dari 2 akar 98 berubah jadi 14 akar 2. Karena akar 98 adalah 7 akar 2, jadi kita kalikan 2 kali 7. 14 akar 2 ya. Yang belakang akar 7 2 6, akar 2 kita kali 3 18. Akar 2 dibagi yang bawah 5 kali 5 ya, 25. Akar 3. Yang belakang kurang ya. Yang belakang 3 kali 4 12 akar 3. Nah, ternyata kalau sudah seperti ini sudah gampang ya. 14 tambah 18 32. Akar 2 sama dengan 14x tambah 18x ya, 32x. Yang bawah 25 kurang 12 13. Akar 3. Nah, ini belum ada di pilihan ya. Jadi kita rasionalkan di sini supaya akar 3 hilang di bawah. Kita kali akar 3 di atas mengikuti. Nah, jadilah 2 kali 3 yang atas, akar 2 kali akar 3 ya, 2 kali 3 6. Yang bawah jadi 13 kali 3, karena akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi 13 kali 3 39. Jadi jawabannya yang D. Ya, jadi kira-kira ini masalah-masalah yang ada pada bentuk akar pangkat ya. Cukup simple. Dan sudah selesai semua ya. Sudah tidak ada lagi. Ya, sudah habis. Jadi kita cukupkan untuk live kita malam hari ini karena sudah selesai ya. Besok akan lanjut ke yang lebih gampang lagi ya, bilangan bulat dan pecahan ya. Jadi